Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan mengenai PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, dan PPH pasal 15. Sebelum lanjut ke materi, yaitu sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Halimatu Sa'diyah dengan NPM akhir 105. Saya Iqbal Baiti Zain dengan NPM akhir 212. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM Mahir 332. Yang pertama di sini ada PPH pasal 23. Nah, PPH pasal 23 itu adalah pajak yang dipungut atas jasa atau dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPH pasal 21. Nah, objek pasal PPH 23 ini terdiri dari yang pertama dividen, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada royalti, yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang keenam ada imbalan sehubungan jasa dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa jasa lain selain jasa yang telah dipotong pada PPH pasal 21. Nah, kemudian di sini ada tarif PPH pasal 23. Nah, di sini apabila membayarkan dividen kepada PT sebagai wajib pajak dalam negeri atau BPDN, koperasi, BUMN atau BUMD yang menjual kepemilikan sahamnya di bawah 25%, maka pemotongan PPH pasal 23 sebesar 50% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potong PPH pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPH pasal 23. Nah, selanjutnya ada apabila melakukan pinjaman dana dan membayarkan bunga kepada pemilik dana. Nah, di sini pemotongan PPH pasal 23-nya sebesar 15% saat dividen untuk dibayarkan dan membuat e-Bupot potong membuat bukti potong PPH pasal 23 melalui e-Bupot PPH pasal 23. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini tarif apabila membayarkan royalti kepada pihak penerima royalti. Nah, untuk tarifnya di sini pemotongan PPH pasal 23 sebesar 50% dari jumlah bruto nilai royalti dan membuat bukti potong PPH pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPH pasal 23. Nah, selanjutnya ada apabila menggunakan jasa dari WP Badan. Nah, pemotongan PPH pasal 23 ini sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPH pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPH pasal 23. Yang terakhir di sini apabila menyewa harta selain tanah dan atau bangunan. Di sini pemotongan PPH pasal 23-nya sebesar 20%, 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan membuat bukti potong PPH pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPH pasal 23. Kemudian di sini ada contoh kasus PPH pasal 23. Nah, di sini penghitungan PPH pasal 23 dengan pemotongan tarif 2%. Nah, di sini PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai. Maka perhitungan PPH pasal 23 di sini adalah 2% dikali dengan penghasilan bruto, yaitu sama dengan 2% dikali dengan 20 juta yaitu 400.000. Nah, besaran PPH pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera adalah sebesar 400.000 dan harus dilaporkan ke CV Indah ke kantor pajak. Kemudian yang selanjutnya di sini ada PPH pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, yaitu penghasilan di bawah ini dapat dikenai dengan PPH pasal 4 ayat 2 bersifat final. Yang pertama di sini ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan nilainya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian, yang ketiga ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat adalah ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan, dan 5 penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
Nah, yang di sini selanjutnya ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Nah, objek pajaknya di sini atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Lah, untuk tarifnya di sini pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kemudian dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Selanjutnya di sini ada B, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Nah, untuk objek pajaknya di sini yang pertama ada A, obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang B ada surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Yang C ada bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, untuk tarifnya di sini yang pertama ada A, bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto dengan sesuai um, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang B ada diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Nah, kemudian di sini ada yang C, yaitu pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Objek pajaknya yaitu atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, untuk tarifnya di sini besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa diskonto SPN adalah 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap BUT dan 20% atau tarif sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. Nah, untuk memotong pajaknya di sini yang pertama ada penerbit SPN atau emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo atau yang kedua ada perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Selanjutnya yang D yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, untuk objek pajaknya yaitu penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tarifnya di sini 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240 ribu rupiah per bulan atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240 ribu rupiah per bulan. Untuk memotong pajaknya yaitu koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. Selanjutnya E, pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah umum. Objek pajak atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya, besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang ketiga yaitu pemotong pajak. Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian. F. Pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek.
Objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif: satu besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. 3. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Yang ketiga, pemotong pajak. Penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. H. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajak: penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif: penghasilan pajak berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10%. Pemotong: pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. I. Pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Objek pajak: atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak penghasilan dan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut. 1. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 2. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Dan 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif pajak penghasilan tersebut tidak termasuk pajak penghasilan atau sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah jumlah pembayaran tidak termasuk pertambahan nilai. Jumlah pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan di atas, atau jumlah penerima pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan di atas dalam hal pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Selanjutnya J. Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak pengalihan hak atas tanah atau bangunan yaitu penjualan, tukar-menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, dan cara lain yang disepakati dengan pihak-pihak selain pemerintah. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, dan atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Tarif PPh yang dikenakan atas 1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Dan penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus adalah sebesar 5% dari jumlah nilai bruto pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atau atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atas bangunan dikenakan pajak penghasilan sebesar 1%.
dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Pemotong untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, dan atau cara lain yang disepakati pihak lain selain termasuk pemerintah. PPh terutama wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP pada bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, dan atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan, khusus PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan di atas adalah satu orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang ketiga, orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 4. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Atau 5. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan, termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan di atas adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. A. Bangunan penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Objek pajak, penghasilan berupa sewa atas tanah atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gedung, dan bangunan industri, dengan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Tarif besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Selanjutnya pemotongan dilakukan oleh penyewa. Dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak selain yang tersebut di atas. PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah, atau PPAT kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan
yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya yaitu contoh soal PPh pasal 4 ayat 2. Bu Ani memiliki deposito di bank ABC dengan bunga sebesar 5 juta rupiah. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 adalah untuk bunga deposito adalah 20%. Nah, dari yang kita ketahui, maka perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 adalah 20% yaitu tarif pajak dikali bunga deposito yaitu sebesar 5 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Jadi besaran pajak penghasilan berupa bunga deposito yang harus dibayarkan Bu Ani adalah sebesar 1 juta rupiah. PPh pasal 15 atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Objek pajak. Objek PPh-nya adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian, yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Tarif pajaknya, penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Pengertian peredaran bruto di sini adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Pemotong pajak dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau mencarter wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Penghasilan selain berdasarkan perjanjian charter, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing atau Representative Office atau Liaison Office di Indonesia. Yang pertama, subjek pajaknya. Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang atau Representative Office atau Liaison Office, selanjutnya disingkat KBD di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia. Objek pajaknya nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Tarifnya penghasilan neto sama dengan 1% dari nilai ekspor bruto. Pajak penghasilan terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Khusus untuk kantor perwakilan dagang atau KBD yang berasal dari negara mitra P3B, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT atau Branch Profit Tax dari suatu bentuk usaha tetap tersebut
sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait. Memotongnya, pembayaran dilakukan dengan mekanisme penyetoran sendiri oleh kantor perwakilan dagang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan. PPh Pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Subjek pajaknya, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau kontrak manufacturing internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Objek pajaknya jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung, selain bahan baku milik prinsipal, dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukaan komersial wajib pajak. Tarif final. Penghasilan neto sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. PPh terutang sebesar 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Ketentuan tarif norma sebesar 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer atau advance pricing agreement dengan Direktur Jenderal Pajak. Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung, selain bahan baku milik prinsipal, dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukaan komersial wajib pajak. Selanjutnya, pemotong. PPh terutang wajib disetor sendiri oleh wajib pajak dengan cara pembayaran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Besarnya pembayaran PPh setiap bulan dihitung berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct material. Contoh kasus PPh Pasal 15 atas perusahaan pelayaran dalam negeri. PT X merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 2 Agustus 2020, PT X melakukan kontrak dengan PT Bulk dengan rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas dari Malang ke Cirebon sebesar 850 juta dan dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2020. PPh Pasal 15 yang terutang sama dengan 1,2% dikali 850 juta, yaitu sama dengan 10.200.000. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.